Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pak Haris di podcast Naon Cenah, mencari jawaban, menambah pengetahuan. Oke, jadi podcast kali ini tuh kita akan lebih berfokus pada pengalaman masa muda dari siapapun itu narasumber yang kita undang. Jadi kita nggak bakal membahas mengenai masa jabatannya sekarang, tapi kita akan menggali mengenai masa-masa mudanya, baik itu percintaan, kenakalan, ataupun apapun itu pokoknya mengenai masa mudanya. Nah, karena hari ini kita sudah kedatangan narasumber nih ya. Beliau itu merupakan sekretaris pimpinan dari Universitas Majalengka. Langsung aja kita sambut, ini dia Ibu Ii Siti Aisyah SP AMD SIP. Halo Ibu. Ya, halo. Selamat siang. Siang. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu boleh banget Ibu barangkali mau perkenalan dulu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nama saya Siti Aisyah. Saya sekarang menjabat sebagai Kasubag Administrasi dan Pelayanan Umum atau yang lain menyebut saya sekretaris pimpinan. Oke nih, karena ibunya sudah datang nih bersama kita. Jadi hari ini Bu kita mungkin lebih ngobrol santai aja gitu ya. Kita nggak akan membahas mengenai masa jabatan ibu sekarang, tapi kita lebih membahas mengenai masa muda. Masa muda. Waktu Ya, ibu, siap. waktu pengalaman SMP, SD, SMA, pokoknya tentang masa muda ibu. Ya, siap. Gimana ibu udah siap? Insya Allah siap. Tenang aja Bu, di sini Sembari diingat-ingat lagi. boleh banget. Tenang aja Bu, di sini kita cuman nyediain 500 sampai 1000 pertanyaan. Wah, kurang banyak itu. Kurang banyak Ibu. Oke, tapi ini sebelum kita mulai, saya mau ngingetin dulu buat teman-teman semua, jangan lupa bantu terus dukung channel kita di channel Naon Cenah dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, karena ibunya sudah siap, kita langsung aja Ibu. Boleh. Oke, kan ibu itu sekarang menjabat sebagai sekretaris pimpinan. Nah, dulu ibu pernah berpikir gak sih atau pernah kepikiran mengenai ibu bisa jadi saat ini gitu? Gak pernah. Gak pernah. Soalnya waktu kecilnya tuh cita-cita saya tuh sebagai pengen jadi polwan. Oh, pengen jadi polwan. Waktu kecil tuh ngebayangin kalau polwan itu pasti gagah gitu, ini ya pokoknya. Tapi ya karena mengingat sini postur pertumbuhan saya kurang tinggi, jadi mungkin waktu itu saya ganti cita-cita lah gitu. Itu Ya. tapi dari sejak kapan ibu? Ibu mencita-citakan sebagai polwan? Dari kecil, dari Dari SD. kecil banget. Jadi kayak melihat polwan, gagah banget gitu. Kayaknya seneng deh kalau udah gede jadi polwan gitu ya. Tapi saya paling suka dari kecil tuh pramuka, kegiatan pramuka gitu. Dari SD sampai SMA tuh kegiatan saya pramuka. Gitu. Oh, jadi aktif di kepramukaan. Jadi sampai laksana waktu itu, waktu SMA tuh. Mungkin kalau misalkan saya jadi guru mungkin bisa jadi pandega ya. Tapi nggak lanjut karena saya nggak ke guru ya, saya kuliah di administrasi bisnis, waktu itu ngambil D3 di STIA waktu tahun 2000, lulus tahun 2023 waktu itu. Ya, pokoknya waktu itu teh ya saya ngebayanginnya gini aja, kalau udah gede saya pengen kerja, pengen pakai baju rapi, sepatu, tas, tuh ngebayanginnya pokoknya kerja, tapi nggak tahu sih kerja di mana gitu. Win-win itu aja. Tapi ini ibu itu aslinya orang mana? Orang Majalengka, Babakan Jawa. Oh, berarti kalau SD di Majalengka SD juga? di Majalengka. Terus SMP-nya saya di Cigasong. Oh, di Cigasong. SMP Cigasong. SMA-nya saya SMA Maja. SMA Negeri 1 Maja. Terus kuliahnya di? Kuliahnya di sini. Di sini. Dulu kan STIA ya, STIA, masih sekolah tinggi waktu tahun 2000 saya masuk, 2023 saya lulus. Terus saya berhenti dulu waktu itu. Karena apa? Nikah ya, saya besarin anak dulu. Terus saya pernah honor di salah satu madrasah juga selama 2 tahun waktu itu ya. Apalagi tahun berapa. Waktu itu saya coba melamar lagi ke Universitas Majalengka. Itu kebetulan saya masih AMD ya. Ya alhamdulillah diterima di sini di perpustakaan. Waktu itu tahun 2008 saya masuk lagi ke sini. Dan waktu itu saya lanjut ke S1 di sini di FISIP, Administrasi Negara. Ya. Lulus tahun 2011. Lulus tahun 2011. Tapi ibu ini salah satu orang yang aktif juga berarti. Insya Allah dari kecil saya aktif. Jadi kamu kan kalau sampai sekarang tuh saya yang namanya Dasar Dharma tuh masih hafal sampai sekarang. Keren banget ini ibunya masih hafal Dasar Dharma. Soalnya karena mungkin udah terbiasa ya. Iya, itu dari pramuka tuh kan melatih kedisiplinan kita ya, disiplin waktu, terus imajinasi kita lebih berkembang, terus
lebih berani lah untuk tampil gitu ya di depan. Itu sangat-sangat berarti sekali di kehidupan saya saat ini dari pramuka itu. Sangat-sangat berarti ya. Ya, berarti bisa diaplikasikan di kehidupan kita sewaktu dewasa ini. Oke, bermanfaat sekali ya Ibu ya untuk kita masuk pramuka. Oke, tapi selain aktif di pramuka, Ibu aktif juga gak sih kayak misalnya di OSIS, MPK, Ibu aktif juga? Saya di itu Paskibra. Oh, di Paskibra juga. Itu teh kebetulan di pasukan 45, soal saya paling ujung. Ibu juga ikut pengibaran. Paskibra ya ikut pengibaran. Di tingkat apa Bu? Di Maja di kecamatan Di tingkat sih. kecamatan. Kecamatan. Saya juga sama Ibu dulu di tingkat kecamatan. SMA mana? Aku di SMA 1 Talaga. Oh, Talaga, Iya, sebelum Talaga. aja. Tahun berapa itu? Saya lulus tahun 2000 lah SMA tuh. Berarti tahun 98 saya pengibar bendera. Ya ikut pasukan 45. Wah, keren banget ya ibunya itu aktif dalam berbagai hal gitu. Tapi selain itu ibu ada gak sih kayak misalnya pernah ikut perlombaan-perlombaan, misal ibu aktif juga gak dalam perlombaan? Enggak sih, kalau perlombaan paling ya waktu kecil tuh dokcil, cerdas cermat dokcil ya, dokter kecil gitu. Terus lomba baca juga tingkat SD waktu itu dapat juara 2 ya. Ingat aja tuh dapat apa buku yang warna-warni yang wangi waktu itu teh. Dari SD itu SMP saya juga ada pramuka aja sih, aktifnya paling lomba-lomba kepramukaan aja saya. Berarti yang ikut pramuka itu sejak Lanjut SD? dapat SD kelas 3 SD ya, dari kelas 3 SD. Berarti SMP juga ikut? SMP pramuka saya Dewan Penggalang di SMP. SMA Bantara Laksana saya waktu itu. Berarti kalau di SMA-nya apa lagi? Pramuka lagi. Saya kan waktu itu ada Bantara tuh paling kakak-kakak banget ya waktu itu. Bantara, Laksana. Jadi kita bisa gitu ke adik-adik kelas kita ngasih motivasi apa ke adik-adik kelas. Kalau misalnya di masa perkuliahan ibu aktif juga ya? Aktif di DKM Ulul Albab waktu itu. DKM Ulul Albab waktu itu. Itu gimana aja Bu? Kayak misalnya cerita-cerita seputar pas waktu ibu ikut DKM. Ya, DKM Ulul Albab. Waktu itu kebetulan yang ngebuka DKM Ulul Albab tuh temen sekelas waktu itu, namanya Teh Eca ya, yang wartawan sekarang itu Teh Eca, yang namain Ulul Albab juga kalau nggak salah tuh Teh Eca waktu itu. Di sini masih ruangannya juga belum ada waktu itu, masih di masjid, kita kumpul-kumpulnya di masjidnya juga masih kecil waktu itu ya, kita belajar berorganisasi aja waktu itu, masih sederhana sih, tapi kita suka ngadain kegiatan-kegiatan kerohanian apa waktu itu. Berarti waktu itu pas waktu ibu masuk ke kampus ini baru terbentuk ya DKM itu? Iya betul, DKM Ulul Albab tuh waktu Berarti salah satu ibu juga salah satu pencetus pertama DKM Ulul Albab. Oke, ini kan kita sudah ngomongin masalah ibu pas waktu pengalaman-pengalaman di organisasi. Kalau misalnya masalah percintaan ibu salah satu orang yang pacaran juga nggak? Iya sih, waktu Pacaran juga? SMA ya, masa-masa paling indah tuh SMA. SMA. Tapi kalau misalnya SD ini ibu sudah mulai pacaran juga enggak? Enggak. Berarti mulainya dari SMA. SMP lah kelas 3 mulai ada surat-surat menyurat ya. Dulu tuh nggak kenal HP Nggak kan kenal dulu HP ya. dulu. Dulu paling seneng kalau misalkan ada temen yang nitipin surat ke kita. Suratnya juga kan tahu nggak, surat yang wangi, terus ada amplopnya yang warna-warni gitu, tahu nggak? Sekarang mungkin nggak merasakan ya. Dulu tuh kalau misalkan ada temen nitip, misalkan ini ada titipan dari teman gitu kan, dulu malu-malu kalau ketemu ya, tapi kalau dalam surat kan dia paling surat, ini berarti dia suka ya sama aku paling. Jadi di laci meja tuh banyak kan surat-surat cinta gitu. Itu pasti momen paling menyenangkan bagi ibu gitu ya, kalau misalnya ibu sudah dikirimin surat. Iya, paling itu paling apa sih kata-katanya teh, 4 x 4 sama dengan 16, sempat harus dibalas sedikit gitu ya. Paling gambar apa gitu, tapi seneng gitu ya. Romantis banget ibu kalau zaman dulu tuh gitu. Jadi indahnya tuh dari surat menyurat. Mungkin anak-anak sekarang nggak ngalamin ya, sekarang langsung HP gitu ya. Terus kalau zaman dulu juga kalau misalkan janjian atau apa tuh ya, maksudnya nggak kayak sekarang kan sampai di mana kok masih lama sih, masih di dulu enggak, kita ketemu di tukang bakso jam segini, ya udah ketemu gitu ya, enggak gitu paling gitu aja. Ketemu juga banyak kan, terus ya rame-rame gitulah. Terus kalau ketemu juga
malu-malu gitu ya. Pasti ya Bu ya, Pak. Malu-malu, tapi kalau dari surat, oh dia tuh suka Iya. gitu. Kalau misalkan tempat paling favorit nih Bu, pas waktu zaman dulu Ibu Di lagi sekolahnya. Iya. Waktu di Maja tuh kan kalau misalkan kita pulang sekolah seperti biasa, bisa kan nyetop mobil di depan sekolah, tapi kita jalan tuh sampai terminal. Jadi kita nongkrongnya di terminal. Indah banget, bareng-bareng tuh sama teman banyak kan gitu ya. Tapi sama seseorang juga gitu. Kita nongkrong di terminal, ngobrol-ngobrol dulu gitu. Terus padahal tuh banyak mobil yang nawarin gitu ya. Ayo naik gitu. Kayak lama nanti kita mesti seneng ngobrol ya. Sengaja buat ngobrol dulu. Ngobrol dulu gitu waktu itu. Jadi tempat nongkrong kita waktu itu ya di terminal Maja tuh ya. Kan dari SMA Maja jalan najak gitu ya. Jadi situ kita nongkrongnya. Ya misalkan kalau udah waktu udah jam 2 lebih dapat orang tua udah kita pulang gitu. Tapi itu Ibu suka diantar jemput gak sih kalau misalkan sekolah atau enggak. Saya dulu ya prihatin sekali lah ininya. Dulu kan saya babakan Jawa ya, jauh menuju yang sekarang perapatan Istana Bintang tuh Mambo tuh. Nah, saya jalan kaki. Jam 6 pagi saya berangkat dari rumah, jalan kaki. Kalau misalkan nggak sempat sarapan, saya sambil jalan sarapan. Makan lontong, sobat goreng sambil jalan. Takut kesiangan kan ya. Udah jam 6 pokoknya dari rumah. Tapi banyak teman-teman juga sih yang sama dia sendiri. Dari perapatan bareng jadi bareng banyak kan. Dulu kan jarang ya yang punya motor. Zaman dulu tuh rata-rata semua jalan kaki. Jadi ramai banget, seru gitu, ketemuan gitu, ayo sambil pada sarapan itu di jalan. Kayaknya seru banget ya. Kalau sekarang tuh jarang banget Ibu orang yang jalan kaki. Iya, rata-rata kan pada naik motor ya. Dulu seru jalan kaki bareng. Sehat juga ya. Sehat juga, jadi nggak kerasa capek sih ya, ada banyakan gitu. Ininya terus saya naik di Elep di Istana Bintang itu perapatan itu remaja paling kalau mobil yang cepat seperempat jam juga nyampe sih. Gitu. Alhamdulillah nggak jarang sih kesiangan, soalnya pagi-pagi saya sudah. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin Ibu pakai umum berarti ya? Pakai umum, saya pakai umum, pakai Elep. Itu kalau dulu kisaran berapa sih Bu? Saya naik LT waktu itu terakhir Rp250. 250 rupiah. Jauh sekali ya sama sekarang. Berarti saya udah tua banget ya. Tapi nggak tahu itu ya sangat muda gitu ya, kelihatan muda. Bisa aja. Ya bener tuh gitu teh. Paling saya bekal itu sekolah dikasih itu berapa ratus rupiah atau berapa, pokoknya buat ongkos bolak-balik tuh 500 rupiah ya bolak-balik, yang 300-nya buat jajan. 800 rupiah saya waktu itu. Itu waktu kapan? SD, SMP? SMA itu. SMA itu 500 itu ongkos untuk bolak-balik 500 rupiah itu kan. Kalau sekarang berapa ini sekarang ya? Sekarang 500 kayak enggak dilihat kan sama anak. Padahal kalau saya zaman dulu itu berharga sekali ya. Kalau SD itu Rp50 saya bekal kelas 1 SD, Rp50. Jadi 25 perak itu buat jajan bubur satu mangkok tuh, sama yang 25-nya buat siang jajan es aja gitu. Ibu tapi kira-kira Ibu suka apa ya makanan favorit itu pas waktu zaman sekolah? Ibu biasanya sering beli apa sih Bu? Kalau bareng sama teman-teman misalkan? Ya paling ya bakso aja. Bakso. Itu bakso sekarang ya, dari zaman dulu sampai sekarang tetap bakso. Bakso, dan paling kalau di kantin juga mie jajannya gitu, gorengan gitu aja. Jadi ya sama aja ya sekarang juga. Itu bakso sama mie mungkin makanan seribu umat. Iya, dari zaman dulu sampai sekarang tetap bakso idolanya. Oke, Ibu ngomongin soal pengalaman yang tidak pernah Ibu lupakan nih, ataupun mungkin bisa dibilang sebagai momen-momen memalukan itu. Kalau dulu Ibu ada gak sih? Ada sih. Ada gimana aja tuh? Gini di kelas waktu itu kan kebetulan saya agak sempat sarapan ya waktu itu agak siang juga mungkin waktu itu saya bangunnya. Jadi pas pelajaran pertama tuh belum ada gurunya, tapi udah bel masuk tuh ya. Tapi kok belum ada tuh sama teman-teman yang dari majalah. Kita sarapan aja dulu yuk, udah gurunya belum ada gitu. Ayo cina gitu. Jadi kita pada ke kantin ya. Kita pas lagi direbus kan lama mie itu ya, ada lama gitu. Itu gurunya udah ada ternyata, si bapaknya udah gimana gitu ya. Langsung panik ya. Langsung panik gimana?
Tapi gimana sayang kan itu mie-nya nanti gak kemakan gitu. Kalau nanti siang kan keburu itu ya bekah kata bahasa Sunda tuh ya. Keburu ini ya udahlah biarin aja dulu masuk kita makan aja dulu kata teman-teman. Bertiga apa berlima apa ya udahlah biarin aja lu dulu. Ya udah kita teh makan dulu ya sampai selesai gitu ya. Adalah mungkin telah setengah jam iya pas itu teh udah habis gimana ya nanti kita masuknya nanti jadi marahnya gitu udah telat gitu. Udah kita pura-pura aja habis dari kamar mandi gitu ya masih gitu teh ceritanya gitu kita teh udah ya masuk kita teh assalamualaikum gitu kita teh mau pada duduk ya kata guru sus ngapain pada duduk sini ke depan ke depan gitu ya gitu lupa cina dari mana cina gitu Pak, kita kebohong ya gitu. Ini Pak dari kamar mandi kata gitu ya kata gitu. Maknya katanya sesunda ya ngomong. Maknya ke kamar mandi barengan. Terus itu mulutnya merah-merah gitu. Ketahuan ya. Gitu kan kelihatan habis makan mie pedes kan ya. Jadi kelihatan pedes. Itu mulutnya juga cina kayak bekas bahkan dia aja gitu teh. Sok, jangan lo bohong, cari-cari mana gitu ya kata guru katanya maksudnya. Ya Pak, maaf, kami udah sarapan dulu. Tadinya kebetulan nggak sarapan di rumah gitu. Bapak keburu ada, soalnya mie-nya tanggung gitu. Oh, gitunya ngomong ya, tong di kamar mandi jadi gitu ya, jujur. Iya, lebih baik jujur ya. Ya udah, habis gitu teh. Udah dulu berdiri dulu berapa menit ya kita berdiri dulu di depan karena kita bohong gitu. So kalau kalian cina nggak bohong ngomongnya habis makan sarapan, bapak mau ditampungkan cina gitu ya kalau berdiri gitu. Karena kalian bohong jadi berdiri terus 10 menit begitu ya Allah kita udah berdiri ya udah di depan tapi sambil teman-teman juga pada gimana ya ke kita teh cina gitu tapi ya gitunya santai-santai aja gitu ya. Ya udah habis gitu ya udah ya duduk habis itu sok duduk cina. Itu mungkin mengajarkan kita bahwa sekecil apapun kita nggak boleh bohong. Ya kita lebih harus jujur ya. Iya mungkin waktu itu jadi pelajaran juga buat saya ya padahal tinggal ngomong aja habis sarapan. Tapi mungkin karena waktu itu ibu sama teman-teman panik gitu ya. Panik iya. Takut dimarahin. Gimana? Padahal gurunya itu cuma pengen minta kejujuran dari kita. Coba kita aja ngomong dari kamar mandi. Jujur itu sangat penting ya. Iya, kita nggak boleh berbohong. Iya, apapun itu kita harus jujur ya. Apapun itu kita harus jujur. Iya, itu aja. Oke. Terus ibu pengalaman ibu nih pas waktu ibu masa-masa kuliah, ibu aktif di apa lagi? Enggak sih kalau kuliah saya di DKM itu aja, di DKM Ulul Albab aja, paling ikut kegiatan HMI gitu ya, himpunan mahasiswa Islam, ya itu aja. Kalau di masa kuliah nggak aktif yang lain lagi. Tapi keren banget ya masa-masa pengalaman ibu dari dulu sampai sekarang. Walaupun ibu mungkin itu ada kenakalan-kenakalan, tapi itu yang bisa memotivasi ibu ya, bisa sampai jadi saat ini ibu menjabat sebagai sekretaris pimpinan. Wah keren banget tuh. Oke, ibu mungkin nih selanjutnya ada jawab cepat. Jadi ibu tinggal jawab aja secara cepat. Siap. Nanti saya kasih 2 pilihan. Ibu langsung aja dijawab kita. Tanpa mikir dulu nih. Iya, oke. Udah siap bu? Siap. Oke. Ya langsung aja. Pertanyaan pertama. Kopi atau teh? Teh. Pantai atau gunung? Pantai. Siang atau malam? Malam. Kenapa tuh? Malam tempat kita beristirahat, tempat mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin jadi banyak waktu yang kita untuk mengadu sama Allah, untuk introspeksi diri kita juga itu di waktu malam buat saya. Malam itu lebih tenang. Lebih tenang, lebih kita introspeksi diri ke belakang, terus apa yang dilakukan kita di siang hari, apakah ini udah benar atau belum gitu, terus apalagi harus kita perbaiki di hari ini. Iya. Gitu. Jadi di malam hari saya lebih senang. Oke. Terus ibu lebih memilih film atau buku? Film. Kenapa itu bu? Kalau ke buku mungkin apalagi usia sekarang kalau baca banyak tuh asam pusing gitu. Jadi lebih nonton film. Itu juga jarang sih, sekali-kali aja nonton film. Tapi ibu suka genre apa nih bu kalau misalnya film? Percintaan, sedih gitu. Ibu suka drakor juga berarti? Enggak sih. Paling film-film Indonesia. Iya, film Indonesia saya sukanya yang kayak apa sih? Apa yang kemarin teh
yang ipar adalah maut, yang kayak Oh. gitu. Ya suka-suka ya kayak gitu contohnya. Lebih suka yang apa ya, yang romantis. Romantis sih ya, Oke. Nih, Ibu Android atau iPhone? Android. Android. Pizza atau burger? Bisa Pizza. Motor atau mobil? motor. Motor. Kenapa, Bu? Karena saya punya motor. Motor Ya mungkin lebih efektif ya. Efektif ya. Kalau dikala kita macet atau buru-buru itu motor lebih efektif buat saya. Soalnya saya nggak bisa nyetir juga, nggak bisa nyetir mobil. Oke. Kalau pengen punya mobil sih pengen gitu, tapi saya lebih ke motor. Lebih ke motor. Tapi Ibu kalau misalnya motor lebih suka dibonceng atau Ibu yang Yang ngebonceng? nyetir sendiri dong, Oh, lebih sendiri. enak kemana-mana Oh, kan nyetir iya. sendiri nggak ngambil dari orang lain ya. Kalau Lebih kita leluasa mau ya, Bu? kemana, udah tinggal Oh. cuma mau belanja dulu gitu kan, tinggal mampir-mampir. Oke. Ibu lebih memilih hitam atau putih? Putih. Putih. Uang atau waktu? Waktu Waktu kenapa, Bu? waktu itu mungkin kalau uang udah dulu ya. Kalau uang mungkin seberapapun kurang aja. Emang manusia itu kan perlu uang ya, Perlu uang. apapun gitu. Tapi terkadang kita butuh waktu juga, waktu untuk kita. Kadang waktu terasa lebih cepat tuh. Kok udah jam segini? Saya belum ngerjain ini, kok udah jam segini lagi gitu. Kadang kalau uang sih emang bisa dicari, kita bisa dapat ya gitu. Kalau waktu kan nggak bisa, udah 24 jam nggak bisa nambah. Iya. Karena kalau bisa, ya Allah tambah dong berapa jam lagi gitu. Kadang kalau kita lagi sibuk, kita Iya. lagi butuh apa gitu. Gitu aja mungkin. Berarti waktu itu adalah segala-galanya ya, Bu, Segala-galanya buat gitu kita. waktu. Kalau kita waktu luang apa kita bisa dapatkan uang. Wah, betul banget. Waktu sangat berharga. Iya, sangat berharga. Makanya dimanfaatkan dengan Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. sebaik-baiknya. Oke. Ibu lebih memilih Instagram atau TikTok? Instagram. Instagram. Oh, berarti Ibu aktif juga di Instagram. Ya nggak aktif-aktif juga sih, tapi suka ngeliat-liat kan Instagram banyak sekali hal-hal positif yang kita bisa ambil sih. Ibu Instagram. apa? Berarti suka scroll mungkin? Kadang kalau lagi santai. Kalau lagi santai. Oke. Melihat-lihat kegiatan yang Instagram Unma juga kan, lihat perkembangan Unma tuh apa kan di IG banyak Oh, ya, iya. kegiatan-kegiatan Kita bisa lebih juga tahu kan ya. lebih tahu. Iya. Kadang kita kan nggak selamanya tahu kegiatan apa sih yang di Unma yang dilaksanakan gitu ya. Kalau di IG, oh udah ada kegiatan ini ya, kita kan bisa ngeliat lihat. gitu. Kita bisa tahu ya perkembangan dari Iya, jalan. iya betul. Oke. Terus nih Ibu lebih suka musim hujan atau musim panas? Hujan dong. Hujan. Kenapa, Bu? Musim hujan tuh kayaknya lebih enak buat tidur. Lebih enak buat tidur. Lebih enak buat tidur ya, pokoknya suka aja sih musim hujan. Kita juga nyaman. Lebih syahdu juga. Lebih ya, syahdu Bu. juga. Lebih enak. Kalau misalnya hujan itu lebih enak kita buat nostalgia gitu. Iya, apalagi memikir-mikir masa lalu terus gitu kan. buat ngemil-ngemil juga Iya. lebih enak itu musim Sambil hujan. ngambil ya, Bu. Betul, sambil selimut, apalagi di kala libur ya. Iya. Misalkan libur, terus sama Allah dikasih hujan, ya udah enak banget gitu di rumah, kita tinggal nonton TV sambil nikmatin makanan apa itu indah banget kalau waktu hujan. Lebih tenang. Lebih gitu ya, tenang. kalau hujan. Ya, Oke. Ibu lebih memilih sneakers atau sandal? sandal. Sandal. Lebih simpel mungkin Lebih Ibu. simpel, lebih gampang. sederhana. Oke, Ibu memilih musik klasik atau pop? Pop. Pop. Ibu ada itu juga gak sih kayak apa? Ibu ngefans sama siapa misalkan dari musik pop? Ada? Ya ngefans sih banyak ya, Banyak apalagi ya. zaman-zaman dulu ya lagu-lagunya Stinky gitu ya. Andre Taulani kan Oh, itu iya, ya betul. waktu itu, waktu masa-masa SMA, waktu murid kelas baru yang angkatan baru itu lagu Stinky yang mungkinkah itu paling hit waktu Mungkinkah. itu. Itu lagu mungkin sering didengar ya sama Ibu, sering diputar. Sering. Sampai Wah. sekarang juga Sampai kalau di laptop atau di komputer tuh sering musik Sering musik. yang dulu-dulu gitu, sama ST12 yang gitu aja. Oke. Ibu lebih memilih makan di rumah atau di restoran? Di rumah. Di rumah. Itu kenapa, Bu? Di rumah karena bisa sering berkumpul sama anak-anak di rumah, bisa nikmati bareng sama Iya, mereka sama ya, keluarga, sama iya. keluarga. Iya. Paling kalau di luar sekali-kali urusan kantor baru di luar. Oke, tapi Ibu ini berarti suka apa ya? Suka masak juga di rumah ya? Suka banget saya Ibu suka paling masak. suka masak apa nih, Bu? Masak ya
Kalau nasi liwet saya suka. Nasi liwet, Kalau libur wah. saya suka sengaja bikin nasi liwet tuh di rumah. Nasi liwet, sambal, lalap yang kayak gitu aja lah, yang sederhana aja. Itu bisa nikmat makannya, nikmat Wah. banget gitu ya. Apalagi sama tim peda atau ikan asin, banget. Lengkap banget ya Bu. Lengkap banget. Rasanya itu ya. Oke, Ibu lebih memilih jalan-jalan atau tidur? Jalan-jalan mungkin. Jalan-jalan. Ibu kalau jalan-jalan biasanya suka sama siapa? Atau misalnya lebih sendiri Mhm. atau sama suami? Jalan-jalan paling sama anak-anak. Kalau di rumah kebetulan suami saya udah almarhum, Oh, sudah nggak ada 2 tahun kemarin, sudah meninggalkan kami lebih dulu. Jadi paling kita jalan-jalannya ya dari kampus, misalkan ada kegiatan apa baru ikut gitu. Kalau di rumah sama anak-anak ya paling keluarga besar dari mama suka ikut jalannya, ya kita jalan-jalan. lebih enak juga Ibu ya. Iya kalau sama bisa jalan-jalan keluarga, sama misalkan di keluarga. tahun baru kita berencanain sama saudara-saudara, ayo kita kemana? Kita nyewa bus atau travel, kita jalan-jalan gitu Oh. sama keluarga besar mama dari mama. Family time. Iya pemerintah betul. Oke, Ibu lebih memilih gunung atau pantai? Pantai. Pantai. Berarti lebih sering juga ke pantai. Ya, sama keluarga. saya lebih suka pantai. Pantai, oh. Kalau ke gunung capek. Coba. Tapi Ibu pernah muncak juga nggak sih? Belum pernah. Belum pernah. Wah. Tapi kalau ngelihat ke gunung aja suka juga Suka, sih iya. yang ngelihatnya. Tapi kalau muncak jauhnya belum pernah. Saya lebih itunya ke pantai. Sama anak-anak juga sukanya pantai. Oke. Makanan manis atau asin? Manis. Manis. Oh, Ibu lebih suka Saya makanan suka manis. Makanya saya enggak masing-masing. Saya suka manis. Suka manis. Minuman coklat apa. Tapi kalau kopi enggak saya. Kopi Ininya enggak. ke minuman coklat. Manis. Jus gitu yang kayak sop buah gitu yang manis-manis saya sukanya apa salad kan. Saya suka yang manis. Oke. Ibu kalau bisa milih ya, lebih memilih olahraga atau main game? Olahraga dong. Olahraga. Ibu lebih suka olahraga apa sih, Bu? Aerobik. Aerobik. Wah. Meskipun saya nggak ada nurun-nurunnya ini. Saya suka insya Allah kalau misalkan saya sempat sepulang kerja gitu selama 15 atau 30 menit saya suka luangkan untuk senam sendiri di rumah gitu ya. Jadi lebih leluasa senam sendiri ya sambil lihat TV di video gitu. Berarti itu tiap hari juga Ibu rutin atau ada Enggak sih kalau luang aja gitu. Misalnya Oh, kalau luang waktunya agak siang nih pulang dari kampus baru saya nyiapin diri gitu untuk aerobik. Itu kalau udah ke sore pepet enggak gitu. Gimana saya pulang dari kampus ya aja. Jadi ya sebisa mungkin ngeluangin waktu gitu ya. Ya buat betul. olahraga. Kalau misalkan itu penting ya. penting banget. Kalau misalkan udah sore di pagi hari gitu ya. Soalnya kita mikirnya enggak kok saya nggak turun-turun berat badan enggak gitu. Saya mikirnya yang penting sehat dulu aja. Yang penting sehat. Sehat dulu aja. Kita udah usaha untuk olahraga. Oke, yang penting sehat ya. Sehat aja Karena dulu. olahraga itu penting ya. Penting banget. Mau kita masih muda atau Ya, kita udah dewasa. udah dewasa juga ya Tetap olahraga penting. sangat penting. Kita harus bisa ngeluangin Meluangkan ya. waktu yang buat meskipun olahraga. 15 menit, berapa menit kita luangkan waktu untuk olahraga. Oke. Ibu lebih suka nonton di Netflix atau YouTube? Jarang nonton juga sih saya. YouTube paling YouTube sekali-kali. YouTube paling. Ibu kalau misalnya di YouTube nih kira-kira suka nonton channel apa nih? Ya itu tadi yang film-film Yang percintaan film-film. itu yang romantis terus kan. Ini kok belum bisa tidur ya jam segini ya paling YouTube sebentar juga sampai selesai mereka udah ngantuk udah gitu. Cuma waktu-waktu luang. Oh, ngisi-ngisi waktu luang. Iya, nggak sengaja nonton. Oke, ini kalau misalnya hewan peliharaan, Ibu lebih suka sama kucing atau anjing? Oh, sama kucing lah. Kucing. Wah. Ibu punya kucing Peliharaan? juga? Enggak. Oh, enggak. Adanya kucing tetangga yang suka mampir-mampir. Karena kucing itu menggemaskan ya Bu, yang lucu Tapi sekali. lucu sekali. Tapi ya kadang kan namanya juga hewan ya kucing. Kadang makanan yang kita ini suka diambil. Itu udah apa ya? Udah sifat dari kucing Iya, Bu. iya. Kalau kita lengah sedikit aja udah Langsung. nggak ada pernah waktu itu mau saya kebetulan lagi saum ya Oh, waktu iya. itu teh. Nah, saya tuh simpen di meja makan masih di plastik tuh ikan bukan ikan ayam bahkan. Kebetulan saya ada tamu di luar waktu itu. Pas saya ngelirik anak saya menjerit dari ibu kenapa nih? Ibu itu ayam saya udah di udah diambil Waduh. itu ayam saya itu buat buka itu teh waktu itu oh ya Allah inilah ya atau harus saya bilang apa ya ini pas buat buka diambil kucing makanannya waktu itu Dia juga bisa lebih hati-hati juga ya Bu. Iya.
melihara kucing atau Iya, juga nyimpen ya. makanannya juga kan, Iya. kan juga gitulah. Emang kan kita harus sayang binatang, tapi ya kita juga harus hati-hati lah. Iya, kita juga harus hati-hati. Oke, ini Ibu kalau misalnya kerja nih, Ibu lebih suka kerja sendiri atau tim? Hmm, Saya kerja sendiri sih. Kerja sendiri. Kenapa tuh? Seringnya saya sendiri sih di sini. Ya maksudnya ya tim juga suka kalau misalkan ada kegiatan panitia juga ya suka sih tim. Tapi seringnya saya sendiri di sini. Maksudnya kerjanya kan paling dibantu sama teman saya yang seruangan. Itu mungkin lebih ke Lebih ke situasional ya, Bu. fokus gitu ya, ke fokus misalkan kita lagi fokus apa ya lebih baik sendiri gitu. Misalkan nomor surat atau apa, kalau misalkan pas kita lagi itu banyak orang atau apa, kadang jadi buyar tuh, nggak fokus gitu ya. Jadi itu teh kadang anteng sendiri gitu kerja itu. Jadi lebih enak kerja sendiri. Iya, gitu ya. Tapi itu juga kan situasional yang mungkin situasional ada betul. pekerjaan yang harus Ya diselesaikan. disertai dengan teman-teman semua ada juga gitu sendiri. Ya ada PKL juga sekarang yang sangat kebantu kami di sini kan ya buat nganter-nganter surat ke fakultas buat apa gitu. Kan sekretaris pimpinan tuh semua surat yang masuk ke Pak Rektor semua lewat saya dulu kan. Jadi harus benar-benar mensortir dulu surat-surat yang masuk ke Pak Rektor. Oke, Ibu nih kalau misalkan kita kembali lagi nih ke apa masa-masa percintaan Ibu. Ibu waktu dulu pas waktu dilamar nih sama suami Ibu, ada nggak sih kayak misalkan surprise yang dibikinin sama suami? Ada dong. Wah, itu gimana, Bu? Tapi waktu itu surprise-nya bukan cincin atau apa ya. Ketika itu almarhum suami saya itu ngasih sebuah buku. Ngasih sebuah buku. Buku judulnya teh Kupinangkau dengan Hamdalah. Wah, romantis banget tuh dikasih buku. Kasih buku sama coklat. Soalnya beliau tahu saya suka coklat. Saya suka yang manis-manis ya. Saya dikasih coklat Silverkin waktu itu pakai pita sama buku. Waktu itu. Ya kalau misalkan yang resminya mah emang itu ya pakai cincin sama itu kan keluarga ya waktu pertemuan keluarga. Kalau pas awalnya dia ngelamar pribadi mah dia pakai buku sama coklat sama saya. Sampai kemarin pas beliau mau seminggu mau meninggal dunia itu dia masih ngasih coklat ke saya. Masih ngasih coklat. Dia ngasih ini fotoin. Ini coklat ya disimpan. Itu pas beliau meninggal coklat masih ada di laci. Coklat masih ada. Masih ada. Kalau bisa mah jangan dimakan-makan. Kenapa? Sampai sekarang berarti masih ada. Enggak, udah dimakan. Udah dimakan. Tapi kan ada luar Pak. Iya. Sayang juga ya. Lebih baik dimakan. Dimakan. Jadi kan mubazir gitu. Tapi saya udah fotoin buat kenang-kenangannya ini foto terakhir coklat dari anak. Saya 22 tahun rumah tangga sama ya tinggal 22 tahun. Anak saya sekarang udah kuliah semester 7. Oh, udah kuliah semester 7 yang pertama, kalau yang kedua masih SD kelas 4. Bedanya 10 tahun. Oh, berarti Ibu mempunyai dua putri. Oh, putri. Putri semua. Oke, teman-teman, itu dia mungkin ya pengalaman seputar Ibu dari zaman dulu waktu SD, SMA sampai kuliah Ibu ya. Ibu keren banget itu pengalaman-pengalamannya itu dari masa dulu bisa menjadikan Ibu menjadi seperti sekarang Ibu bisa menjabat sebagai sekretaris pimpinan di Universitas Majalengka. Kita bisa menjadikan motivasi tuh. Ibu dijadikan motivasi buat kita untuk kita terus belajar, berkembang, betul. Karena selama kita melangkah ya pasti ada belokan kan, tapi belokan itu sangat ada makna, pasti tiap belokan ada makna. Jadi kita harus tetap melangkah sampai ke tujuan kita yang kita mau. Oke, kita tetap melangkah. Tetap melangkah ya, meskipun ada belokan-belokan yang harus diterjang terus ya sampai kita menuju tujuan kita. Jangan menyerah. Ibu kira-kira ada saran ataupun motivasi lain untuk kita nih sebagai anak-anak muda nih yang nonton di channel kita? Kira-kira apa? Ya pokoknya kita tetap semangat, kita berpikiran positif depan. Jadi dalam hayalan maupun namunan kita tetap positif ke depan. Jadi insya Allah misalkan apa yang kita bayangkan pasti akan terjadi gitu. Yang penting kita harus usaha dan berdoa aja. Kita harus bisa lebih berpikir positif aja. Jadi kita jangan nggak mungkin saya sedih, nggak mungkin gitu. Tapi di pikiran pasti kan kalau misalkan kita ngelamun mau tidur pasti yang indah-indah kan ke depan. Kita mau seperti ini, mau seperti ini. Terus aja kita berpikirannya positif seperti itu. Insya Allah nanti kita akan tercapai. Itu teman-teman, berarti kita itu harus berpikir positif ke depan sambil doa dan berusaha juga ya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Semua.
terima kasih juga buat Ibu telah mau diundang sama kita di Jadi Sama-sama, ya. Saya mohon maaf juga barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan ya, apalagi di pertanyaan sangat sangat instan dan sangat cepat. Oke, nanti mungkin Ibu di abis ini kita lebih ngobrol-ngobrol lagi gitu ya mengenai ibunya, boleh banget nih karena mungkin Ibu sekarang mau ada kegiatan lagi? Ya, paling saya istirahat. Oh, istirahat. Oke. Ibu mau istirahat katanya. Jadi untuk podcast di episode kali ini kita cukupkan dulu sampai sini. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa dukung terus channel YouTube kita dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.